Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di channel Windrawi with RCH 77. Kali ini saya tidak akan mereview desain, tetapi saya akan memberikan tip mengenai kelebihan dan kekurangan baja ringan dan kayu. Oke, saya mulai dari baja ringan dulu ya. Oke, ini kelebihan baja ringan. 1. Anti karat dan anti rayap. Baja ringan memiliki sifat yang anti rayap, berbeda dengan atap kayu, karena baja ringan terbuat dari material logam yang anti karat. Dengan begitu, perawatannya menjadi lebih mudah. Yang kedua, harga murah. Jelas jauh dari harga kayu ya. Baja ringan muncul karena solusi dari kayu yang semakin mahal. Baja ringan memiliki massa yang ringan dan tipis namun kuat, sehingga tidak memerlukan material yang banyak untuk produksi. Yang ketiga, proses pemasangan mudah dan murah. Begitu juga dari segi pemasangan, rangka baja ringan lebih mudah proses pemasangannya, kemudian ini berdampak pada kecepatan waktu dan biaya pengerjaan. Proses pengerjaan pun bisa selesai dalam waktu singkat, biaya pun otomatis akan semakin murah. Yang keempat, daya tahan jangka panjang. Baja ringan punya kualitas daya tahan yang sangat baik lantaran tak mudah lapuk ataupun mengalami penyusutan. Ditambah lagi lebih lentur dari baja konvensional. Baja ringan tetap kokoh untuk menahan kestabilan bangunan dibandingkan dengan kayu. Ya, selanjutnya menuju ke kekurangan baja ringan. Kekurangan baja ringan yang pertama adalah 1. Bisa berakibat fatal jika salah hitung. Material baja ringan memiliki struktur jaringan, sehingga semuanya harus dihitung dengan matang. Apabila terjadi salah hitung, bisa-bisa atap Anda akan roboh, dan akhirnya kita harus merakit ulang baja ringan. Yang kedua, nilai estetika berkurang. Estetika baja ringan akan sangat tergantung pada penutupnya. Apabila penutup atap berbobot berat, maka kerapatan konstruksi atap harus semakin rapat. Hal ini kerap membuat estetika bangunan menjadi berkurang. Selain itu, baja ringan juga tidak cocok untuk bangunan tradisional karena baja ringan hampir tidak ada nilai alaminya. Yang ketiga, rentan terkena hempasan angin. Biasanya setiap bagian baja ringan akan tersambung oleh baut yang saling terkait. Inilah yang menjadi kelemahan baja ringan. Ketika ada angin kencang, sambungan tersebut bisa beresiko terhempas ke bawah angin. Untuk itu, baja ringan kurang cocok untuk konstruksi rumah yang berlokasi di daerah banyak angin. Selanjutnya kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan kayu. Saya mulai untuk kelebihan kayu dulu. Kelebihan kayu yang pertama adalah 1. Pengerjaan mudah dilakukan. Keunggulan yang pertama menggunakan rangka atap bahan kayu adalah mudah dalam pengerjaannya. Hal tersebut membuat Anda dapat dengan mudah mencari ahli pemasang rangka atap bahan kayu, karena hampir di setiap daerah pasti memiliki banyak tukang yang dapat mengerjakan rangka atap rumah yang terbuat dari kayu. Yang kedua, fleksibel dalam pembuatannya. Keunggulan berikutnya dari rangka atap kayu adalah memiliki sifat yang fleksibel. Sifat kayu yang fleksibel tentu akan memudahkan tukang bangunan untuk membuat rangka sesuai dengan kemauan si pemilik rumah. Kelebihan kayu yang terakhir, nomor 3, itu estetika dan nuansa alami. Pemberian aksen kayu pada bangunan tentu dapat menimbulkan nuansa alami pada rumah. Demikian juga dalam hal pemakaian rangka atap berbahan kayu. Suasana rumah akan menjadi lebih asri dan juga sejuk. Jika menggunakan rangka atap yang terbuat dari kayu, hal tersebut membuat permintaan pasar terhadap rangka atap kayu tidak mengalami penurunan. Lanjut untuk kekurangan kayu.
1. Mudah dimakan rayap. Rayap merupakan musuh alami dari material kayu. Apapun jenisnya, untuk menghindari sergapan rayap, Anda harus memiliki jenis kayu yang sudah tua dan memenuhi tingkat kekerasan tertentu. Yang kedua, mudah terbakar. Kelemahan utama dari material kayu adalah mudah terbakar. Sekuat apapun kayu, jika harus bertemu dengan api, maka habislah sudah. Kekurangan kayu yang ketiga adalah dapat mengembang dan menyusut. Kayu merupakan material yang memiliki sifat alami, dapat mengembang dan menyusut. Khususnya kayu yang tidak benar-benar tua dan kering, jenis kayu ini masih dapat mengembang ataupun menyusut. Kesimpulan dari kelebihan kekurangan baja ringan dan kayu yang saya bahas tadi, apabila teman-teman sedang atau ingin membangun, mungkin lebih bijak teman-teman bisa survei ke material mana yang murah, mana yang mahal, jadi bisa membandingkan kekuatan baja ringan maupun kayunya. Ditambah lagi, teman-teman harus bisa memilih untuk tukang untuk masang, yaitu tukang yang benar-benar ahli dalam pemasangan baja ringan maupun konstruksi kayu, karena beban atap juga cukup lumayan. Jadi ketika tukang salah masang, nanti repotnya bisa tidak kuat dan roboh, bisa merugikan teman-teman. Ya, mungkin cukup dari saya untuk mengenai kelebihan dan kekurangan baja ringan dan kayu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.